Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Salam hormat Bapak dosen. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi penerapan video sebagai media pembelajaran. Jadi, apa itu video? Video merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual, gambar secara bersamaan sehingga menghasilkan suatu tayangan yang dinamis dan menarik untuk ditonton oleh penonton. Video juga dapat dikemas dalam bentuk VCD dan DVD sehingga mudah dibawa kemana-mana, mudah digunakan, dapat menjangkau audiens yang luas dan menarik untuk ditayangkan. Bahkan sekarang hanya dalam bentuk data disimpan di flash disk atau bisa juga diupload di media sosial juga sudah bisa, zaman sudah canggih sekarang. Kemudian fungsi media video. Media video memiliki fungsi sebagai media pembelajaran. Ada 4 menurut Arsyad, yaitu 1, yang pertama fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang keempat sekaligus yang terakhir fungsi kompensatoris. Di sini kita dapat melihat bahwa fungsi atensi adalah media video, artinya media video dapat menarik perhatian dan mengarahkan konsentrasi audiens pada materi video tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan fungsi afektif yaitu media audio atau video mampu menggugah emosi dan sikap audiens. Jadi kalau videonya sedih, mungkin penonton akan ikut sedih kalau dilihatkan secara video. Kalau tidak ada video, mungkin audionya aja, atau sebuah cerita mungkin cerita sedih tidak akan menjadi sedih kalau tidak ada video atau tontonan yang bisa kita lihat. Kemudian fungsi yang ketiga itu fungsi kognitif, artinya fungsi ini dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar tersebut. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu memberikan konteks kepada audiens yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi yang telah diperoleh. Jadi kalau ada videonya itu ya enak, tinggal kalau kita lupa kita tinggal melihat videonya saja. Itu mungkin maksud dari fungsi kompensatoris. Nah, peran media video sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena apalagi zaman sekarang yang semuanya serba digital, karena dapat memberikan informasi yang lebih canggih dan lebih cepat. Nah, manfaat video itu banyak sekali. Yang pertama, dapat menumbuhkan motivasi. Yang kedua, makna pesan dan menjadi jelas, menjadi terarah dan tujuannya sampai kepada penonton. Yang ketiga, mempermudah peserta didik. Kemudian ada unsur-unsur media video. Apa saja? Ada 4 di sini, yaitu yang pertama teks, yang kedua gambar, yang ketiga audio atau suara, dan yang keempat animasi. Kita bahas teks dulu. Teks terdiri dari unsur unit-unit bahasa dalam penggunaannya. Unit-unit bahasa tersebut adalah merupakan unit gramatikal seperti klausa atau kalimat, namun tidak pula didefinisikan berdasarkan ukuran panjang kalimatnya.
Teks terkadang pula digambarkan sebagai sejenis kalimat yang super, yaitu sama lain. Kemudian ada gambar atau image. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Jadi gambar sering dikatakan bahwa gambar mampu menyampaikan 1000 kata, tapi itu hanya berlaku ketika kita menampilkan gambar yang diinginkan saat kita memerlukannya. Kemudian ada audio atau suara. Apa itu audio? Apa itu suara? Menurut Suyanto, audio atau suara adalah sesuatu yang disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Nah, audio ini terdiri dari beberapa jenis. Ada format DAT, ada format MIDI, ada audio CD, MP3, MP4, dan sebagainya. Yang keempat ada animasi. Pemakaian animasi dalam komputer ini dimulai semenjak ditemukannya software komputer yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan, seperti melakukan ilustrasi di komputer, membuat perubahan antar gambar dan berikutnya sehingga berbentuk satu gabungan yang utuh. Jadi dengan adanya animasi, sebuah video, apalagi video pembelajaran ya, itu menjadi menarik dan memungkinkan penonton untuk lebih antusias dalam memperhatikan video pembelajaran tersebut. Kemudian manfaat video tadi sudah sebagian sudah dijelaskan ya, manfaat video ada beberapa. Ini manfaat video menurut Andi Prastowo. Yang pertama, video memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. Ya seperti itu tadi. Kalau kita melihat sesuatu yang terharu, yang bikin kita terenyuh hatinya, itu akan lebih kena di hati gitu. Kalau kita melihat videonya, kalau hanya sebuah cerita, sebuah tulisan mungkin juga kurang menyentuh ya. Kemudian yang kedua, memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Jadi melalui video itu sebelumnya kita tidak tahu negara-negara, jangan negara lah, misalkan saya sendiri orang Cirebon, misalkan di kabupaten tetangga saya, tetangga Cirebon, maksudnya tetangga kabupaten, ada Indramayu, ada Majalengka. Itu di Indramayu ada apa aja, itu saya nggak tahu sebelumnya. Tapi pas melihat video yang diupload, yang dibuat oleh seseorang, kemudian diupload ke media sosial, saya jadi tahu, oh di Indramayu ini ada ini, makanan khasnya ini, tradisinya ini. Itu salah satu manfaat video. Yang ketiga, menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu keadaan tertentu. Sama mungkin konteksnya seperti yang pertama tadi. Kemudian menampilkan presentasi studi kasus dengan kehidupan sebenarnya yang dapat memicu diskusi peserta didik. Itu mungkin salah 5-nya diantaranya manfaat video. Tentunya masih banyak lagi ya manfaat video yang tidak disebutkan dalam presentasi sekarang ini. Terus apa manfaat video atau peran video dalam pembelajaran, terutama pembelajaran kita semua ya, manfaatnya sudah disinggung tadi. Penggunaan video sebagai bahan untuk mengajar memberikan satu pengalaman baru kepada sebagian pelajar atau seluruhnya mungkin ya. Media video dan televisi dapat membawa pelajar kemana-mana saja, terutama sekali jika tempat atau peristiwa yang ditayangkan itu terlalu jauh, dilewati atau berbahaya. Sama sebelumnya konteksnya sama yang tadi manfaat video. Pengaruh media video akan lebih cepat masuk ke dalam manusia daripada media yang lainnya. Jadi menurut saya
untuk saat ini media video itu media yang sangat ampuh untuk pembelajaran. Peserta didik pembelajaran tidak monoton, peserta didik tidak bosan, akan lebih menarik lagi melalui video daripada cuma teks dan kita mengucapkannya kembali ke anak-anak, ke peserta didik. Nah, pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari. Proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu dan mendengarkan melalui bahasa. Dalam proses pembelajaran ada unsur yaitu penerapan media. Pemilihan media video memberikan manfaat yang sangat besar dalam penyampaian pesan dalam pembelajaran. Jadi intinya untuk sekarang, untuk saat ini, bahkan kayaknya untuk 5-10 tahun ke depan, media video merupakan media yang sangat ampuh untuk pembelajaran. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.